Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Nika Mansur Wahyuni Murtika Dewi dengan NIM 251101109 dari kelas IKI, Program Studi S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai ringkasan materi tentang uji chi-square, salah satu uji statistik non-parametrik yang sering digunakan dalam penelitian, termasuk penelitian di bidang bimbingan dan konseling. Nah, dalam presentasi ini, yaitu uji chi-square analisis komparatif bivariat, materi ini akan membahas mengenai konsep, konsep dasarnya, rumus, jenis-jenis uji chi-square, hingga cara menginterpretasikan hasilnya, khususnya dalam konteks penelitian bimbingan dan konseling. Baik, mari kita mulai dari konsep dasarnya terlebih dahulu. Uji chi-square atau dilambangkan dengan simbol X kuadrat adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hubungan atau perbedaan antara dua variabel kategorik, baik itu berskala nominal maupun ordinal. Prinsip kerjanya sederhana. Uji ini membandingkan antara frekuensi yang diamati atau observed dengan frekuensi yang diharapkan atau expected, yaitu frekuensi yang seharusnya terjadi jika tidak ada hubungan antar variabel. Seperti yang bisa dilihat pada tabel di sebelah kanan. Sebentar. Seperti yang bisa dilihat pada tabel sebelah kanan, ada beberapa karakteristik penting, yaitu uji ini bersifat non-parametrik, artinya tidak mensyaratkan data berdistribusi normal. Datanya berskala nominal atau ordinal dan melibatkan dua variabel atau bivariat. Dan juga yang perlu diperhatikan yaitu setiap sel pada tabel kontingensi harus memiliki frekuensi harapan minimal 5. Rumus intinya adalah X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung buka O dikurang E dalam kurung tutup kuadrat dibagi E. Dan keputusan ujinya yaitu kita menolak H0 jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, atau jika p-value lebih kecil dari alfa 0,05. Oke. Sekarang kita bedah rumus ini lebih dalam lagi. Di sini kita lihat kembali rumus utamanya seperti yang di layar. Ada tiga komponen penting yang perlu dipahami. Pertama, O atau observed frequency ini adalah frekuensi yang diamati atau hasil pengukuran nyata yang kita dapatkan langsung di lapangan. Yang kedua itu E atau expected frequency adalah frekuensi yang diharapkan dihitung dengan rumus total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Yang ketiga itu DF atau derajat kebebasan dihitung dari jumlah baris dikurangi 1, dikalikan jumlah kolom dikurangi 1. Nah, intinya semakin besar selisih antara nilai O dan nilai E, maka semakin besar pula nilai X kuadratnya yang dihasilkan. Dan ini menunjukkan bukti yang semakin kuat bahwa ada hubungan atau perbedaan antar variabel yang kita uji. Oke, setelah memahami rumus dasarnya, sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu ada 3 jenis uji chi-square yang berbeda tujuannya. Mari kita bahas satu persatu. Jenis pertama adalah uji independensi. Tujuannya adalah untuk menguji apakah dua variabel kategorik saling berhubungan atau berasosiasi satu sama lain. Hipotesisnya yaitu H0 menyatakan tidak ada hubungan antara variabel X dan Y, sedangkan H1 menyatakan sebaliknya yaitu terdapat hubungan antara keduanya. Contoh kasusnya begini, misalkan seorang konselor sekolah ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin siswa dengan tingkat stres akademik pada siswa SMA. Nah, datanya disajikan dalam tabel kontingensi seperti yang terlihat di sini. 60 siswa
laki-laki dan juga 60 siswa perempuan dengan sebaran tingkat stres rendah, sedang, dan juga tinggi. Derajat kebebasannya dihitung 2 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1 hasilnya adalah 2. Jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel yaitu 5,991, maka 0 ditolak. Itu artinya jenis kelamin memang berhubungan dengan tingkat stres akademik siswa. Yang perlu diingat adalah uji independensi ini menggunakan satu sampel yang di dalamnya kita mengukur dua variabel sekaligus secara bersamaan. Berbeda dengan uji independensi, jenis kedua ini punya tujuan yang berbeda. Jenis kedua ini adalah uji kebaikan dan kecocokan, atau dalam bahasa Inggris disebut Gartner's Fit Test. Tujuannya adalah untuk menguji apakah distribusi data yang kita amati sesuai dengan distribusi yang diharapkan secara teoritis. H0-nya, distribusi data sesuai dengan yang diharapkan. H1-nya, distribusi data tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya yaitu seorang peneliti ingin menguji apakah 90 siswa memilih jenis layanan bimbingan konseling, individual, kelompok, dan juga klasikal secara merata. Jika merata, seharusnya masing-masing dipilih oleh siswa adalah 30. Masing-masing dipilih oleh 30 siswa. Dari tabel kita lihat bahwa siswa yang memilih konseling individual sebanyak 45 orang, kelompok 25 orang, dan klasikal 20 orang. Padahal frekuensi harapannya masing-masing 30. Nah, setelah dihitung, X kuadrat hitung diperoleh 11,66. Dengan DF sama dengan 2 dan derajat dan juga X kuadrat tabel 5,991, karena 11,66 lebih besar dari 5,991, maka H0 ditolak. Itu artinya distribusi pemilihan layanan BK oleh siswa tidak merata. Perbedaan utamanya dengan uji independensi ini yaitu di sini kita hanya menggunakan satu variabel kategorik dengan beberapa kategori dari satu sampel dan satu populasi. Oke, sekarang kita masuk ke jenis ketiga yang sekilas mirip dengan uji independensi tapi ada perbedaan mendasar. Jenis ketiga adalah uji homogenitas. Tujuannya yaitu untuk menguji apakah proporsi satu variabel kategorik atau homogen di dua atau lebih kelompok populasi yang berbeda. Di sini, H0 proporsi variabel Y sama di semua kelompok populasi, sedangkan H1 proporsi variabel Y berbeda antar kelompok. Nah, ini yang penting untuk dipahami. Perbedaan uji homogenitas dengan uji independensi terletak pada cara pengambilan sampelnya. Kalau uji independensi, sampelnya diambil dari satu populasi, uji homogenitas itu sampelnya diambil secara terpisah dari beberapa populasi berbeda. Contohnya itu, peneliti ingin menguji apakah proporsi siswa yang mengalami bullying berbeda antara siswa SMA di kota, di pinggiran, dan di pedesaan. Lalu sampelnya diambil terpisah dari masing-masing jenis sekolah. Sekolah di kota 35%, sekolah di pinggiran 28%, dan sekolah yang di pedesaan 18% siswa yang pernah mengalami bullying. Dengan DF sama dengan 2, jika X kuadrat hitung lebih besar dari 5,991, maka H0 ditolak. Itu artinya proporsi kejadian bullying memang berbeda signifikan antar jenis sekolah. Uji ini sangat cocok digunakan ketika kita ingin membandingkan beberapa kelompok atau populasi sekaligus. Oke, supaya lebih jelas lagi perbedaan ketiganya, mari kita rangkum dalam satu tabel perbandingan. Nah, dari segi tujuan, uji uh, independensi mencari hubungan dua variabel, Gartner's Fit menguji kesesuaian distribusi, dan homogenitas menguji kesamaan proporsi. Dari segi jumlah variabel, independensi menggunakan dua variabel kategorik, sedangkan Gartner's Fit dan homogenitas sama-sama menggunakan satu variabel, tapi homogenitas ditambah dua kelompok atau lebih. Dari segi pengambilan sampel, independensi menggunakan satu sampel dengan dua variabel yang diukur bersamaan, Gartner's Fit menggunakan satu sampel, dan homogenitas menggunakan sampel yang diambil terpisah per kelompok. Dan dalam konteks BK,
Independensi ini cocok untuk melihat hubungan karakteristik siswa. Guidance of fit itu untuk evaluasi distribusi layanan dan homogenitas untuk perbandingan antar kelompok atau antar sekolah. Yang perlu digarisbawahi yaitu ketiganya menggunakan rumus dasar yang sama. Perbedaannya ada pada tujuan penelitian dan cara pengambilan sampelnya. Oke, sebelum menggunakan uji Q-square, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi. Di sini ada 5 syarat utama yang harus dipenuhi sebelum kita menggunakan uji Q-square. Pertama, data harus berskala, nominal atau ordinal, alias data kategorik. Yang kedua, setiap observasi harus independen satu sama lain. Yang ketiga, setiap observasi hanya boleh masuk ke satu kategori saja. Yang keempat, dan ini yang paling sering menjadi masalah, itu frekuensi harapan atau E harus lebih besar atau sama dengan 5 untuk setiap sel, dengan minimal 80% sel yang memenuhi syarat ini. Dan yang terakhir, disarankan untuk ukuran sampel yang cukup besar agar hasil ujinya valid. Nah, ada catatan penting di sini, jika nilai E kurang dari 5 eh, pada lebih dari 20 sel, maka uji Chi-square sudah tidak lagi tepat untuk digunakan. Sebagai alternatifnya, kita bisa menggunakan uji Fisher eh, exact test. Setelah syaratnya terpenuhi dan hasil ujinya signifikan, langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan seberapa kuat hubungan tersebut. Ini bagian yang sering terlewat oleh peneliti pemula. Nilai X kuadrat yang signifikan itu hanya menunjukkan ada atau tidaknya suatu hubungan, bukan seberapa kuat hubungan tersebut. Untuk mengukur kekuatan asosiasinya, kita perlu ukuran efek tambahan. Ada 3 ukuran yang bisa digunakan. Pi itu digunakan untuk tabel berukuran 2 kali 2 dengan interpretasi 0,1 tergolong lemah, 0,3 tergolong sedang, dan 0,5 ke atas tergolong kuat. Kramers V digunakan untuk tabel yang lebih besar dari 2 kali 2 dengan skala 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, maka semakin kuat asosiasinya. Kontingensi C bisa digunakan untuk semua ukuran tabel, meskipun interpretasinya bervariasi tergantung ukuran tabel yang digunakan. Secara praktis, jika menggunakan SPSS, langkahnya adalah analisis, deskriptif statistik, cross-steps, statistik, Chi-square, ditambah P atau Kramers V. Oke, sebagai penutup, saya ingin menekankan seberapa penting khususnya bagi kita yang berada di bidang bimbingan dan konseling. Di sini ada 3 catatan penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu uji Chi-square ini sangat relevan dalam penelitian bimbingan dan konseling, misalnya untuk menganalisis hubungan antara faktor demografis seperti jenis kelamin, kelas, atau latar belakang keluarga, dengan perilaku maupun masalah yang dialami siswa. Yang kedua, jika teman-teman sedang menyusun PKM RSH atau skripsi, pastikan untuk mencantumkan secara lengkap uji asumsi, nilai X kuadrat, derajat kebebasan atau DF, p-value, dan juga ukuran asosiasi seperti Kramers V. Ketiga, secara teknis, semua ini bisa dilakukan dengan mudah melalui SPSS dengan langkah analisis, deskriptif statistik, cross-step statistik, lalu pilih Chi-square ditambah P dan Kramers V. Demikian presentasi saya mengenai uji Chi-square. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup presentasi hari ini dengan mengucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni.